Selamat siang, Selamat siang, Ibu. dengan Mbak Anita ya? Ya, Oke, gimana Mbak Anita kabarnya hari ini? Apakah baik-baik saja atau kurang baik? kalau dibilang baik sih kayaknya enggak ya, Bu ya. Jadi perasaannya masih campur aduk ya, seperti yang dijelasin atau diceritain kemarin di WA. Ya, pikiran saya itu masih berisi banget, Bu. Kayak gak bisa tenang kayak gitu. Kesibukannya Mbak Anita akhir-akhir ini apa kira-kira? Kesibukan saya ini akhir-akhir ini ya kuliah sih, Bu. Tapi kuliah saya itu dari pagi, terus pulangnya juga kadang habis maghrib itu baru sampai rumah. Soalnya saya juga PP toh. Kesibukannya jadi cukup padat ya, karena sekarang kuliah malam-malam. Lalu untuk perjalanannya kesini tadi gimana? Apakah lancar atau ada yang hambatan tadi? Sekarang jam berapa ya? Sore ya, Bu ya, udah jam 4. Jadi mungkin banyak orang yang pulang kerja jadinya macet banget. Itu juga buat saya, aduh, tambah tantangan banget. Jadi makin buruk ya. Oke. Lalu Mbak Anita sekarang kegiatannya apakah hanya kuliah atau gimana? Kebetulan nih ya, Bu ya, saya tuh ikut beberapa kepanitiaan di kampus, dan itu juga membuat jadwal saya itu berantakan juga. Ada 2 kepanitiaan sih, Bu. Oke, jadi Mbak Anita lagi hektik ya antara kuliah sama kepanitiaan. Jadi apakah sampai sulit membagi waktu atau bagaimana kalau kondisi seperti itu? Kalau kayak gitu tuh sangat-sangat sulit membagi waktu, Bu. Apalagi kan kadang juga ada rapat dadakan kayak gitu. Oh iya, sebelumnya saya belum bertanya ya, untuk program studinya Mbak Anita gimana? Kan katanya bisa. Nah, kalau program studi saya itu saya ambil S1 ilmu komunikasi Di Universitas apa ya Mbak Anita? di Universitas Negeri Surabaya. Yang di Ketinta itu ya betul? Iya, yang di Ketinta. Jadi kesibukannya sekarang lagi kuliah, terus kepanitiaan juga seperti itu. Oke, Mbak Anita kan hampir saya pasti ada yang ingin ceritakan. Mungkin Mbak Anita bisa menceritakan sedikit apa yang Mbak Anita lagi rasakan atau alami. Gini, Bu, kalau misal saya kan kayak merasa capek akhir-akhir ini gitu, rebahan di rumah. Terus mesti tuh kalau mau istirahat tuh ada aja temen yang ngajak saya. Nah, saya tuh kalau mau menenang itu kayak duh kasihan juga kalau ditolak. Kadang saya juga kayak infoin mereka juga main. Tapi kalau nolak itu rasanya kayak gak enak gitu. Jadi Mbak Anita merasa lebih capek ya karena mungkin di sela kegiatan Mbak Anita yang cukup padat, tapi Mbak Anita juga masih diajak teman sehingga sulit untuk menolak karena mungkin takut mereka merasa kesepian. Iya, seperti itu ya. Oke. Mungkin Mbak Anita sebelum lanjut ke cerita Mbak Anita yang lebih luas lagi, saya ingin memberikan beberapa penegasan bahwa dalam counseling kali ini Mbak Anita bisa bercerita sepuasnya. Mbak Anita mengeluarkan isi yang ada di hati Mbak Anita tanpa rasa malu, ragu, atau merasa takut diintimidasi. Mbak Anita tidak perlu khawatir karena di sini saya akan memberikan kontribusi saya untuk berperan aktif kepada Mbak Anita dan memberikan pendengaran yang mungkin lebih efektif ke Mbak Anita. Lalu nanti juga Mbak Anita tidak perlu khawatir jika nanti Mbak Anita takut untuk disebarkan karena di kasus kali ini saya mempunyai akses kerahasiaan di mana setiap cerita klien saya akan bisa jaga dengan baik. Jadi Mbak Anita tidak perlu khawatir ya. Lalu untuk batas waktu kasus kali ini saya membatasi dari 30 menit dari sekarang sampai 60 menit akhir. Jika nanti Mbak Anita merasa kurang untuk bercerita lagi, mungkin nanti bisa menjadwalkan lagi untuk bertemu di konseling selanjutnya. Apakah Mbak Anita bersedia? Iya. Oke. Lalu saya juga ingin memberikan komitmen di antara kita berdua tidak ada saling menyakiti ataupun ada perbuatan yang saling lukai di antara saya dan Mbak Anita. Apakah Mbak Anita bersedia? Iya. Sebelumnya untuk proses studi Mbak Anita sekarang apakah sudah lama atau belum? Belum, Bu. Gimana menurut Mbak Anita? Saya itu kalau semisal nggak, saya ini kalau nggak sini tuh nggak bisa, Bu. Oke. Jadi harus putusin yang gitu. Iya, boleh Mbak Anita jika mau. Makasih, Bu. Gimana sekarang? Apakah sudah nyaman? Sudah nyaman. Oke.
kita mulai ya untuk ceritanya. Oke, Mbak Anita mungkin boleh untuk bercerita terlebih dahulu apa yang Mbak Anita rasakan alami. Nah, kebetulan sih ya Bu ya, saya ini kebetulan nih punya bisa dibilang dengan circle pertemanan itu ada 5 Bu. Di kampus itu ada 2, terus yang di luar, yang di SMA itu kadang juga main sih, itu juga ada 2. Terus yang di teman-teman SD itu masih suka ngumpul, itu juga masih ada 1. Jadi totalnya kan kayak 5 circle gitu Bu. Nah, saya tuh bingung banget tuh buat ngatur waktu. Kadang juga kuliah saya itu pulangnya juga malam, tugasnya juga banyak, apalagi ikut kepanitiaan yang dimana sih saya ini sangat berat Bu. Nah, terus kalau misal ada teman-teman saya tuh kadang tuh ngajak info kan, ayo main, terus gak lama grup ini yang ngajak main, ayo main. Nah, saya tuh bingung harus milih yang mana gitu buat main, kayak gitu sih. Oke, jadi Mbak Anita sekarang merasa bahwa Mbak Anita tuh lagi berat ya hari-harinya, tapi ditambah dengan ketika pulang harus main bersama teman-temannya, tapi di sisi lain Mbak Anita juga sulit untuk menolaknya seperti itu. Oke, lalu apa kiranya yang Mbak Anita rasakan ketika teman-teman Mbak Anita mengajak Mbak Anita bermain? Ya, di sini saya juga senang tuh Bu, mereka masih melibatkan saya untuk bermain gitu kan. Nah, tapi juga semisal nih ya, kalau semisal ada tugas nih, deadline-nya itu jam 12. Nah, pulang kampus saya itu jam 4 lah ya, terus ada waktu main, paling main juga pulang-pulang itu jam 10. Nah, di situ aku tuh kayak ngira ala ini tugasnya cuma kayak gini, bisa nih di atas cuma sejam 2 jam pasti juga bisa kekumpul. Nah, nyatanya juga saya tuh pernah ngerjain tugas tuh lewat dari deadline kayak gitu Bu. Jadi dengan Mbak Anita bermain bersama teman-temannya, Mbak Anita merasa bahwa dengan Mbak Anita bermain itu mengganggu kuliah juga. Iya betul. Lalu kira-kira Mbak Anita sendiri apa yang seharusnya, apa yang dirasa Mbak Anita sehingga Mbak Anita merasa seharusnya aku mau bermain sama mereka, kenapa sulit untuk menolak ajakan mereka? Ya karena gimana ya Bu ya, kadang itu saya tuh juga pernah di posisi kayak aduh kesepian banget di rumah, bener-bener di titik pengen main. Nah tapi tuh teman-teman itu dengan saya aja di grup tuh ada yang nggak bisa, ada di saat yang satunya tuh bisa, tapi jamnya tuh kayak nggak pas gitu sama saya tuh mau mainnya tuh jam segini, terus mereka tuh iya bisa nih tapi jam segini ya, sedangkan saya jam segitu tuh saya tuh mau ada acara keluar sama keluarga kayak gitu. Terus di grup lainnya juga banyak yang nggak bisa soalnya juga masih kuliah, juga teman-teman saya yang lain tuh juga ikut panitiaan juga kayak gitu. Oke, jadi Mbak Anita sulit untuk menolak ajakan mereka karena butuh penyesuaian waktu antara mereka lain, sehingga Mbak Anita yang harus meluangkan waktu untuk menghadapi mereka seperti itu. Iya. Oke. Lalu apa yang biasanya terjadi setelah Mbak Anita mengijai bermain dengan mereka? Ya itu tadi Bu, kalau ada tugas itu juga saya kewalahan. Kalau misal jadi main itu saya kewalahan juga sih, lewat ngumpulnya juga lewat deadline kayak gitu. Terus kadang itu yang nggak saya naikin itu kalau main tuh apa ya, ada teman saya itu dia tuh mesti kayak suruh minta tolong bayarin dulu nanti aku ganti. Nah itu pun jarang juga Bu diganti kayak gitu. Oke, jadi Mbak Anita juga merasa ada rasa kesalnya ketika bermain juga mereka tidak membantu, lalu tugas Mbak Anita juga kadang keteteran sampai melebihi deadline seperti itu ya. Kalau boleh tahu Mbak Anita biasanya tuh main kemana? Main sih kadang juga nongkrong, terus ke rumah temen kayak gitu sih Bu. Oke, jadi lebih ke dekat-dekat seperti itu ya, bukan kayak lebih ke wisata-wisata seperti itu bukan ya? Oke. Lalu apa yang terlintas di pikiran Mbak Anita ketika teman Mbak Anita itu mengajak bermain? Apakah Mbak Anita sebenarnya juga ingin menolak ataukah seperti apa? Ya, sebenarnya tuh pengen menolak Bu, kalau bener kayak cuma baru datang terus ada info doang, aku asli pengen banget menolak kayak gitu. Tapi di sisi lain Mbak Anita, apa yang membuat Mbak Anita ingin mengiyakan? Karena juga ingin main atau seperti apa? Dan juga saya juga ingin main, soalnya stres juga kalau pulang kuliah, pasti kan juga butuh sama untuk kayak cerita-cerita terus kayak gibah-gibah gitu. Jadi Mbak Anita juga di posisi yang
di sisi lain pengen main tapi di sisi lain juga nggak pengen main seperti itu ya. Oke. Terus Mbak Anita, ketika Mbak Anita mengatakan tidak kepada teman-teman Mbak Anita, tapi di sini Mbak Anita kan juga ingin berkata iya kepada mereka. Nah itu apa hal yang paling mendasari? Apakah hanya ingin pengen main di sisi lain karena sampai meninggalkan tugas-tugas Mbak Anita? Kasih lebih dijelaskan. Ya sebenarnya juga saya juga pengen main Bu. Kebetulan ini saya juga butuh sama teman-teman kayak yang lebih terbuka gitu. Gitu sih. Jadi lebih pengen untuk bercerita ya. Padahal di sisi lain Mbak Anita juga ingin beristirahat. Jadi Mbak Anita dapat disimpulkan bahwa Mbak Anita itu lebih ingin bermain daripada untuk beristirahat seperti itu. Betul. Oke Mbak Anita, apakah Mbak Anita pernah merasa bersalah ketika menolak ajakan dengan Mbak Anita bermain? Iya Bu, kalau itu sih udah pasti sih. Ya kasihan gitu. Oh iya, terus yang membuat saya sulit untuk menolak itu kayak gini ya. Misalkan saya sudah janjian nih sama ya itulah ya. Terus tuh teman saya tuh yang bertiga tuh bilang gini, ayo nih kan lo sekarang gak pernah main sama kita. Sekarang kan giliran kita bisa main, kan nggak bisa, kamu nggak bisa. Terus kamu lo sama dia lo udah sering main, masa kita udah 3 bulan nggak ketemu. Terus kayak ya ampun aku kasihan banget gitu loh Bu, momen waktu tuh sungkan banget kayak gitu. Jadi tuh takut kalau semisal tuh aku tiba-tiba butuh itu ke mereka gitu, sedangkan saya tuh diajak main tuh kebetulan tidak bisa gitu. Lalu dari cerita Mbak Anita sendiri tadi, menurutmu bagaimana pandangan mereka ketika Mbak Anita menolak? Apakah menyalahkan atau bagaimana? Menurut Mbak Anita? Menyalahkan sih, bisa dibilang kayak gitu ya Bu ya. Oke, jadi Mbak Anita di sini merasa bahwa ketika nanti menolak ajakan mereka, mungkin mereka juga merasa kok gini ya sekarang, merasa Takutnya dia juga berpandangan ke saya tuh kayak saya tuh jaga jarak sama dia gitu, mungkin gak mau main kayak gitu. Oke, jadi Mbak Anita juga merasa bahwa ada rasa kebingungan antara menolak sama tidak. Lalu apa kira-kira perasaan Mbak Anita ketika Mbak Anita mengatakan iya dengan tidak saat diajak bermain? Di sisi lain saya kalau ngomong iya itu juga di dalam hati ada kok capek banget gitu. Kalau aduh ditolak juga kasihan mereka, udah ngajakin aku main, maksudnya kayak ngajakin aku main kan melibatin aku gitu loh Bu. Oke, jadi Mbak Anita merasa bahwa ketika mengatakan iya Mbak Anita juga capek, tapi mengatakan tidak juga merasa nggak enak. Jadi Mbak Anita lebih nggak enak ke teman-teman Mbak Anita seperti itu ya. Oke Mbak Anita, setelah Mbak Anita menceritakan apa permasalahan Mbak Anita tadi, di selain Mbak Anita juga merasa capek, ingin istirahat, namun harus ada tuntutan, rasa nggak enak dalam diri hati Mbak Anita sehingga harus untuk mengiyakan ajakan teman-teman Mbak Anita. Oke Mbak Anita, di sini saya akan mengajak Mbak Anita untuk bermain di mana nanti Mbak Anita bisa menganggap saya sebagai teman yang selalu mengajak Mbak Anita. Lalu Mbak Anita kira-kira akan bersikap gimana? Tapi anggap saja bahwa diri saya tidak akan berpikir atau menjudge Mbak Anita. Berarti ibu ini kayak seolah-olah itu teman saya ya? Iya. Oke. Nita, ayo main yuk. Kamu lagi sibuk gak? Susah banget buat nolak Bu. Gak apa-apa, coba aja menolak ketika Mbak Anita. Jujur aja dengan perasaan Mbak Anita tanpa rasa takut dijudge. Coba lagi Bu. Oke. Nita, kamu mau main gak? Kalau mau, ayo. Aduh aku baru pulang nih dari kampus, juga habis rapat juga sih tadi. Capek banget aku dari pagi sampai sore di kampus, terus gak ada istirahat sama sekali. Ini juga belum makan. Sebentar aja loh Nit, main-main bentar aja. Gak bisa Re, aku ada tugas. Tugasku juga ini deadline-nya nanti jam 12. Sekarang udah jam berapa? Alah, gak usah dikejar dulu, wes tugasmu. Terus nilaiku kayak gimana nanti? Ya udah wes, kalau kamu nggak mau main ya udah, aku main sendiri aja. Tuh kan Bu, kasihan Bu. Tapi kira-kira perasaan Mbak Anita gimana setelah Mbak Anita jujur akan perasaan Mbak Anita sendiri? Di sisi lain juga lega, di sisi lain tetap aja sih kayak merasa bersalah gitu. Oke.
berarti Mbak Anita tuh masih ada rasa merasa bersalah, tapi di sana juga masih ada rasa lega dari Mbak Anita. Oke, setelah kita mulai bermain peran sedikit ini tadi, menurut Mbak Anita, ketika Mbak Anita menolak ajakan teman Mbak Anita seperti tadi, apakah Mbak Anita merasa ada hak untuk menolak? Ada rasa aku seharusnya nggak boleh menolak? Apakah itu menjadi suatu yang wajiban? Berkatanya saya ketika kita bermain peran sebentar tadi, apakah Mbak Anita mulai muncul di pikiran Mbak Anita, atau mungkin ada perasaan bahwa menolak ajakan yang tidak sesuai itu merupakan suatu hal yang benar? Jadi saya tuh berarti kita tuh juga ada hak ya Bu ya buat menolak ajakan orang lain ya Bu ya. Dan Mbak Anita sendiri bagaimana? Apakah ada perasaan kayak ya emang sesekali harus menolak? Kayak gitu ya Bu. Jadi harus semestinya tuh juga ada gimana ya, kita tuh juga ada hak buat menolak sesekali, ataupun setiap dia ngajak main, kalau misal kita juga nggak bisa, kita juga nggak boleh maksain kayak gitu ya Bu ya. Oke, Mbak Anita dari sekarang muncul pemikiran bahwa Mbak Anita merasa bahwa sekali memang nggak apa-apa kita menolak seperti itu. Ya. Oke, apakah Mbak Anita pernah merasa atau pernah ada di situasi di mana Mbak Anita ditolak untuk diajak main? Pernah Bu. Dan itu juga saya tuh apa ya Bu ya, dulu saya tuh kalau malam itu harus banget keluar gitu Bu. Jadi nah terus juga saya tuh kebetulan lima-limanya circle saya tuh nggak ada empat-empatnya itu nggak ada yang bisa diajak main. Terus kesini ngajak mereka aja berdua, mungkin juga mereka bisa, ternyata tuh nggak bisa. Teman saya tuh ikut itu loh Bu, organisasi apa ya, himpunan mahasiswa. Nah apalagi dia tuh sibuk banget pokoknya. Satunya juga sama tapi beda kampus juga sih. Jika Mbak Anita merasa pernah ditolak oleh mereka, dari cerita Mbak Anita tadi, kan Mbak Anita juga pernah merasa bahwa Mbak Anita ditolak oleh mereka saat mengajak main. Nah kira-kira ketika mereka saja bisa menolak Mbak Anita saat mereka tidak bisa, lalu kenapa Mbak Anita tidak bisa menolak mereka untuk main atau mengajak ke mana seperti itu? Ya karena saya juga apa ya, nggak enak juga Bu sama mereka. Kadang tuh saya juga kalau butuh itu juga mereka siap gitu, kayak langsung gercep juga gitu sih Bu. Jadi Mbak Anita di sisi lain juga merasa kayak karena seharusnya aku harus lebih banyak maunya mereka agar kita ada timbal balik ketika betul ya, seperti yang saya mereka seperti itu ya. Lalu apa jika terus berlanjut seperti itu dampaknya kepada Mbak Anita? Tadi kan sudah jelaskan bahwa ketika itu selalu Mbak Anita beristirahat, lalu apa dampak lainnya seperti itu? Yang terutama itu uang saya habis. Lebih boros karena Iya. main seperti itu ya. Itu juga kan saya juga ada uang satu harian, sama kadang itu ditabungin sama orang tua saya sih. Nah setiap bulan itu saya tuh boleh sih ngambil kayak dikit-dikit lah, nggak langsung banyak kayak gitu. Nah setiap bulan itu ayah saya tuh ke teller bank gitu loh, ke unit bank itu buat ngecek pengeluaranku itu berapa. Soalnya saya kan kayak nggak punya aplikasi tuh loh. Nah nggak punya aplikasi yang di HP itu, ayah saya tuh nggak bisa. Terus akhirnya ayah saya ya nggak mau setiap sebulan sekali atau 2 bulan sekali tuh ngecek ke unit bank. Jadi itu ada buku tabungannya. Nah itu dia loh, pengeluarannya Anita bulan ini kok banyak banget. Nah di situ pas kemarin tuh pas saya kebetulan tuh ada acara keluarga ya di Pasuruan. Nah kebetulan dalam mobil itu ayah dan ibu saya tuh bilang ke kakak saya, adikmu itu loh boros banget gitu. Perasaan juga paket itu nggak pernah ditaruh di rumah, soalnya paket saya itu saya taruh di kosnya temanku yang di dekat rumah Bu. Soalnya dia kan kuliah di dekat rumah saya gitu tau. Nah terus saya ditanyain buat apa uangmu, buat nongkrong. Terus orang saya juga apa ya, kayak ngomel-ngomel gitu loh, masa nongkrong tiap hari, masa nongkrong pengeluarannya segini gitu.
ini tuh tabungan buat kamu besok-besok, bukan dibuat hari ini. Kalau hari ini kamu ya mau nggak mau potong dari uang harian kuliah kamu, kan tuh lumayan juga kalau buat nongkrong, kayak saya gitu. Terus apalagi kakak saya tuh, orang tua saya itu kalau misal saya nakal nih ya, ngadunya tuh ke kakak saya, jadi apa kakak saya tuh tambah aduh ngomelin saya ya. Terus juga lihat storynya adik itu di IG itu mesti nongkrong sama temen-temennya, mesti setiap malam minggu kalau nggak pas weekend juga mereka tuh dia tuh nongkrong gitu kakak saya. Ayo, laki-laki, ayo, jangan nyucikan. Dari Mbak Anita capek, terus mereka juga keteteran. Selain Mbak Anita juga ruangnya jadi lebih boros seperti itu ya. Dan orang Mbak Anita karena keluarga juga itu buat apa. Jadi Mbak Anita sejauh juga aku sudah melihatnya dari bahwa ketika Mbak Anita selalu idamkan ajakan kembali ke dunia itu apakah sudah terpikir Ayo laki, saya beralih. spesifik. Jadi Mbak Anita sudah mulai ada gambaran kita harus seperti itu ya. Mbak Anita sudah kuliah jadi tampaknya Mbak Anita juga sudah menyadari bahwa ketika menolak itu ada rasa perasaan lega, tapi sejauh ini Mbak Anita juga mengetahui dampak-dampaknya. Lalu apakah Mbak Anita sudah mulai ada gambaran beritanya seperti apa? Seperti itu? Mungkin saya kalau semisal saya ada waktu luang, kalau teman saya ngajak ya saya ikut-ikut aja. Tapi kalau semisal ada deadline tugas mepet, terus kayak uang saya nipis, mungkin saya bisa nolak sih. Mungkin dengan bahasa apa Mbak Anita? Oh iya bu. Terus kalau semisal nih ya ada yang kurang, saya bilang gitu, aduh kayak aku nggak ada uang. Mereka itu tetap membujuk aku itu dengan selamat uangku dulu. Abis itu kayak nggak suka kayak gitu loh. Takutnya tuh kayak lupa gak kebayar gitu. Saat di posisi seperti itu apakah Mbak Anita juga perasaan ingin mengasuhkan pas ke posisi itu Mbak Anita juga mengizinkan Hal yang kamu suka seperti itu? ya gini, nggak bisa kayak aku hari ini ada tugas mepet deadline nanti jam 12 malam, aku barusan pulang uangku juga nipis. Jadi Mbak Anita di saat itu juga ada langkah menolak seperti itu. Oke, sebelumnya nih itu yang saya agak problem itu di circle saya yang bertiga itu sih, yang di luar itu. Yang selalu memaksa itu. Iya. Tapi saat memaksa seperti itu Mbak Anita selalu mengiyakan atau juga ada penolakan? Kadang mengiyakan, lebih sering mengiyakan sih bu. Jadi Mbak Anita lebih banyak mengiyakan ajakan teman-teman Mbak Anita yang ketika itu ya. Lalu ketika Mbak Anita sekarang sudah sadar akan perasaannya Mbak Anita atau dampak-dampak dari Mbak Anita ketika menghadapi teman-teman Mbak Anita yang ketika tadi, apakah Mbak Anita akan lebih sering mengatakan tidak atau ada langkah lain mungkin Mbak Anita? Mungkin aku kalau ngomong tidak sih enggak ya Bu, ya mungkin maaf Rek, mungkin bisa lain kali aja kalau aku nggak seberapa sibuk gitu. Itu sebuah profesi yang sangat bagus sekali jika dikatakan pada mereka, karena mungkin dengan berkata seperti itu mungkin mereka juga merasa tidak tersinggung seperti itu ya. Iya. Itu sebuah langkah awal yang sudah cukup baik Mbak Anita. Tapi nih Bu ya, kalau di circle saya yang bertiga itu kemarin tuh sempet saya melihat storynya tuh kok main berdua, biasanya kan tetap ada info gitu loh Bu di grup, ayo main gitu. Terus kayak ya udah sih, biarin aja. Saat main berdua itu kesabaran seperti apa? Ya kayak itu juga aku di posisi juga pengen main tapi juga ada tugas gitu. Jadi ya udah lalu go aja kayak gitu. Saat main berdua itu apakah Mbak Anita sebelumnya juga pernah diajak? Yang kemarin tuh ya. Iya. Oh ya, itu sempet tak sindir kan di grup kayak gini, yo main dewe, aku bilang gitu kan. Ibunya bisa kan bahasa Jawa, Iya, bisa. ini ya main dewe gitu kan. Terus kebetulan temen saya satunya gini, ketepaan mau pas mulai ke kampus, terus awalnya ya udah, terus temen saya masih mirip-miripan, udahlah saya di situ juga
biarinlah, mungkin juga itu beneran ke pas-pasan gitu. Tapi perasaan Mbak Anita lebih kesal atau seperti apa sih? Tadinya itu kesel, tapi setelah dipikir-pikir aduh aku juga capek, meskipun kalau diajak main juga saya pasti juga bakalan nolak gitu. Jadi Mbak Anita saat itu sudah mulai menyentuh hubungan ikhlas Iya. gitu ya, tidak ada perasaan seperti apa saat main video seperti itu. Mungkin apakah ada langkah lagi yang ingin Mbak Anita lakukan selain menolak ajakan teman atau menjadwalkan ketika sebelum bermain, apakah ingin mengucapkan terus bulan bermain atau lebih memilih menolak bermain lalu fokus mengerjakan tugas atau istirahat atau bagaimana? Mbak sih lebih prefer itu gimana? Lebih mengerjakan tugas terus istirahat. Ya, jadi lebih tidak ingin bermain seperti itu ya, lebih fokus untuk mengerjakan tugas dan dengan penolakan Mbak Anita yang mulai terrealisasikan pada mereka dengan kata-kata lebih sopan dan baik halus seperti tidak menyinggung mereka seperti itu ya. Oke Mbak Anita, sejauh ini bagaimana perasaan Mbak Anita ketika sudah berperan terus ketika Mbak Anita sudah menemukan langkah kecil yang akan Mbak Anita lakukan? Alhamdulillah sih saya udah lega sih Bu, dan saya sepertinya juga jauh lebih berani untuk menolak ajakan teman saya ketika main. Jadi untuk kedepannya apakah Mbak Anita ingin memantapkan diri untuk bisa menjadi lebih tegas pada mereka atau Insya Allah bisa. So, kalau bisa mereka ngajak, saya bisa lebih tegas lagi. Mbak Anita sekarang lebih memantapkan diri untuk kuat akan keyakinan Mbak Anita sekarang ya? Lalu jika nanti ada tantangan ketika Mbak Anita melakukan mungkin ketika saat melakukan penolakan pada mereka mungkin ada rasa kayak nanti gimana ya perasaan mereka, jika itu perasaan itu kembali muncul Maksudnya kayak gimana Bu? ketika misal Mbak Anita tadi menolak ajakan Mbak Anita, tapi perasaan kan Mbak Anita sudah mantap nih, aku pokoknya berani menolak, tapi ketika saat menolak Mbak Anita merasa nanti gimana ya perasaannya, padahal kan sebelumnya Mbak Anita sudah ya aku menolak karena aku mau fokus pada diriku sendiri. Mungkin juga pesan saya juga biasa-biasa aja sih. Soalnya saya juga kalau sibuk juga sama kuliah saya, sama teman saya gitu. Nah kalau misal mereka sibuk juga, mereka nggak pernah mikirin kita juga kak gitu. Jadi Mbak Anita sangat mantap ya dengan keyakinan Mbak Anita untuk benar-benar menolak ketika mereka sedang tidak bisa. Oke Mbak Anita, jika saya memberikan tugas Mbak Anita untuk berani menolak teman-teman Mbak Anita selama seminggu, mungkin apakah Mbak Anita mulai ingin mencoba? Kalau sih Bu, kira-kira tugasnya berat gak ya? Hanya seperti mungkin ketika diajak main lalu Mbak Anita sedang ada tugas, Mbak Anita mungkin ingin menolak seperti tadi Mbak Anita, langkah Mbak Anita yang telah dijelaskan tadi mungkin Mbak Anita bisa lakukan. Apakah dalam seminggu itu Mbak Anita mulai mau untuk mencoba? Iya boleh Bu. Berarti tugas saya ini itu ya, bersikap tegas ketika teman saya ngajak main gitu ya. Tadi Mbak Anita kan langkah-langkahnya seperti itu yang ingin dilakukan. Apakah Mbak Anita bersedia? Sedia sih Bu. Mbak Anita, jika nanti dalam 1 minggu itu Mbak Anita berhasil melakukan itu, kita akan evaluasi. Jika berhasil, apa yang ingin Mbak Anita berikan pada diri Mbak Anita sendiri kira-kira? Self reward apa? Saya akan membeli Lego yang ada di KKV sih Bu. Soalnya kemarin saya udah ngejar itu sih dari lama. Oke, Mbak Anita sudah ada rencana untuk membeli itu ketika Mbak Anita berhasil nantinya ya? Berarti Mbak Anita sekarang sudah sejauh ini sudah tahu langkah apa yang akan dilakukan. Gimana perasaannya Mbak Anita ketika ada sesi kelas ini? Lega Bu. Udah bisa tersampaikan unek-unek saya gitu. Mbak Anita, jika sejauh ini Mbak Anita sudah merasa lega dan mungkin setelah nanti Mbak Anita mulai merasa beban kembali, akan perlu konsultasi lagi, nanti Mbak Anita bisa menghubungi saya. Mbak Anita, untuk sesi masuk ini saya cukupkan sampai di sini. Jika nanti ada kendala apapun Mbak Anita bisa sampaikan kepada saya, terus Mbak Anita tidak usah ragu. Apakah Mbak Anita sudah merasa cukup atau ingin lanjut lagi? Cukup Bu. Kebetulan saya juga udah agak ngantuk nih. Alhamdulillah juga udah lega juga sih.
Mbak Nita, saya cukupkan. Terima kasih ya karena Iya. Anda sudah mau berbicara cerita pada saya. Saya juga terima kasih ya Bu udah membantu permasalahan saya. Terima kasih Mbak Nita atas waktunya. Ya Bu, terima kasih juga. Saya izin pulang ya Bu. Iya. Jadi ya. Assalamualaikum.